Aksi protes dilayangkan oleh sejumlah emak-emak di kawasan Gedung Putih Pasar Mardika, Kota Ambon, Kamis 24 Juni pagi. Hal ini dipicu pembongkaran lapak pedagang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Meski begitu, protes tak berlangsung lama setelah petugas memberikan pengertian. Setidaknya ada 700 lapak yang telah dikosongkan pedagang dalam 2 pekan terakhir. Pembongkaran dilakukan untuk proses revitalisasi pasar. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunambon.com, Ajeng Hatalea, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Ajeng. Halo, selamat siang rekan Siska. Ajeng, bisa dijelaskan terkait dengan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah emak-emak tersebut? Baik, Siska dan Tribuners, dapat kami laporkan sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi, para pedagang di Pasar Mardika menggelar aksi protes dengan menggelar tikar di badan jalan Pasar Mardika. Diketahui aksi ini dilakukan karena para pedagang tidak setuju dengan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon pagi tadi. Dan aksi ini dilakukan dengan menggunakan karton bekas seperti itu yang digelar di badan jalan dan sempat membuat jalanan padat dan macet seketika, dan mengundang juga antusiasme dari para pengunjung pasar, dan beberapa dari mereka sempat mengabadikan momen ketika para emak-emak ini melakukan aksi tiduran selonjoran di badan jalan dengan menggunakan bekas karton tadi. Lalu apa saja tuntutan yang mereka sampaikan, Ajeng? Iya, dari data yang kami himpun di lapangan, para ibu-ibu ini tidak setuju dengan aksi pembongkaran pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Meski sempat menolak, namun aksi pembongkaran ini kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon tanpa ada penolakan dari para pedagang yang ada di Gedung Putih. Lalu seperti apa proses jalannya pembongkaran lapak oleh para petugas, Ajeng? Baik, pantauan kami di lapangan sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, serta Satuan Polisi Pamung Praja dan juga didampingi oleh petugas keamanan dari TNI Polri, mendatangi kawasan Gedung Putih Pasar Mardika untuk membongkar lapak yang ada di kawasan Gedung Putih Pasar Mardika ini. Nah, awalnya para pedagang menolak dengan melakukan aksi di sisi kanan atau sisi bagian depan Gedung Putih ini, namun di sisi lain para pedagang hanya dapat menyaksikan lapak mereka dibongkar oleh para petugas. Beberapa dari mereka bahkan sempat menyelamatkan sisa barang mereka seperti material yang memungkinkan untuk bisa digunakan kembali. Meskipun aksi ini diprotes oleh sebagian besar para pedagang, namun sebelumnya para pemerintah telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk segera mengosongkan dan membersihkan dagangan para pelapak agar di tanggal 24 tepatnya hari ini dilakukan pembongkaran tersebut. Oke, lalu total berapa banyak tempat yang dibongkar, Ajeng? Dari data yang kami himpun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon mencatat setidaknya di Gedung Putih terdapat 700 lapak, namun yang digunakan sekitar 680 lapak yang kemudian sudah dikosongkan melalui surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh pemerintah Kota Ambon, yakni surat edaran kelima untuk segera mengosongkan kawasan tersebut. Namun di luar daripada Gedung Putih ini ada sekitar ratusan lapak yang kemudian dibongkar oleh petugas pemerintah dalam hal ini. Oke, terkait dengan pembongkaran pasar ini, apakah pemerintah Kota Ambon juga menyediakan tempat untuk merelokasi para pedagang? Baik, jauh sebelum pembongkaran ini dilakukan, pemerintah telah menyiapkan setidaknya 3 lokasi untuk merelokasikan para pedagang yang ada di Pasar Mardika ini. Di antaranya Pasar Apung yang tentunya masih berada di kawasan Pasar Mardika, kemudian Pasar Oleh-oleh yang berada di kawasan Tantui, Kota Ambon, dan yang ketiga itu Pasar Transit Paso yang berada di kawasan Negeri Paso. Nah, untuk para pelapak yang ada di sekitar kawasan Gedung Putih ini, mereka akan dipindahkan di Pasar Transit Paso, yang mana ini memicu protes dari mereka karena lokasi pasar yang jauh dengan pusat kota. Mereka sangat mengkhawatirkan kalau nanti pindah di Pasar Transit Paso ini akan terjadi penurunan pada angka pembelian di pasar tersebut, karena tidak memungkinkan untuk para pedagang ini semuanya akan pindah ke Transit Paso tadi.
Sedangkan 680 pelapak yang ada di Gedung Putih ini akan direlokasikan di Pasar Apung. Dan dari informasi yang kami himpun, para pedagang ini telah menyetujui dengan angka sekitar 3 juta rupiah untuk membayar harga masuk di Pasar Apung, Siska. Oke, lalu berapa lama estimasi waktu pengerjaan dari gedung baru ini? Baik, diestimasikan pemerintah Kota Ambon sekitar 2 tahun untuk dilakukan pembangunan gedung baru di Pasar Mardika Kota Ambon ini, dan akan diperbolehkan para pedagang yang terdata di database pemerintah Kota Ambon, di mana mereka memiliki kartu pedagang dan juga rutin membayar iuran seperti itu, maka mereka akan dikembalikan di gedung baru. Seperti itu, Siska. Oke, baik Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Ambon, Sir John Slarmanet. Berikut wawancaranya. Memang yang kita temukan itu banyak juga keluhan dari pedagang yang direlokasi ke Paso, ya, ke pasar transit Paso. Banyak pedagang itu mengeluh karena berbagai pertimbangan secara ekonomis mereka itu kan pasti tidak terlalu menguntungkan seperti begitu. Tetapi ini kan sementara. Ini kita relokasi sementara sambil pembangunan gedung pasar baru ini harus segera dimulai. Dan yang paling utama adalah pedagang yang direlokasi itu sudah terdaftar sebagai pedagang di database yang akan kita tata lagi setelah gedung ini dibangun dan disiapkan, seperti gitu ya. Estimasi waktu untuk pembangunan gedung ini berapa lama, Pak? Kalau sesuai dengan informasi dari secara teknis itu ada di Dinas PU ya, tetapi ini kan dia direncanakan itu dalam 24 bulan, 2 tahun kurang lebih. 2 tahun kurang lebih? Iya, kalau dimulai dari sekarang berarti tinggal dihitung saja ya. Baik, siap. Oke. Siapa saja yang nanti memasuki gedung baru nantinya, Pak? Yang pasti diperuntukkan untuk para pedagang yang betul-betul terdaftar sebagai pedagang yang memiliki identitas yang kita sudah verifikasi datanya secara jelas dan dengan kartu pedagang serta dia punya kewajiban pembayaran retribusinya jelas. Kita sudah mengambil identitas KTP-nya, kita sudah mengambil fotonya, sehingga diharapkan kalau misalnya yang nanti menempati pedagang yang akan menempati gedung baru ini itu betul-betul identitas yang sudah kita peroleh, ya, tidak ada lagi yang nanti katanya ada orang lain yang menggantikan untuk itu. Karena ini kan diperuntukkan untuk pedagang yang betul-betul adalah pedagang yang beraktivitas di gedung dan di sekitar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.